Oke, selamat sore teman-teman. Thank you, Gaby. Gimana semuanya? Udah ngerasa sangat diberkati pasti ya lewat sesi tadi dengan Pastor Reguel. Thank you banget Pastor Reguel udah memberkati kita dengan begitu luar biasanya yang menjadi pegangan buat kita sebagai anak-anak muda TYF di tempat ini sekarang ini. Oke, saat ini kita akan masuk dalam sesi addiction. Yang pasti ini sesinya bakal seru banget ya. Di sini kita akan ngebahas banyak mengenai apa itu addiction. Jadi addiction itu adalah kalau di Indonesia kan itu candu atau kecanduan. Nah, ini kecanduan yang seperti apa sih? Terus penyebab seseorang bisa ngalamin kecanduan itu kayak gimana, tanda-tandanya apa, bahayanya apa, terus bisa disembuhkan atau enggak, terus apa nih yang kita bisa lakukan. Kalau tadi kan Pastor gue bilang kamu itu pembawa hadirat Tuhan gitu kan, jadi kita sebagai orang-orang yang pembawa hadirat Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang, teman-teman kita yang ngalamin addiction dalam kehidupan mereka gitu. Dan seperti yang tadi udah disampaikan oleh Gaby, setelah sesi ini akan ada tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa dicatat dulu atau langsung tulis di kolom chat, ditujukan kepada saudari Claudia atau ke saya sendiri, Imelda. Tadi belum kenalin ya, nama saya Imelda Tumbel dari GBT Ebenezer. Maaf telat perkenalannya. Oke, jadi nanti teman-teman siapin aja pertanyaan yang akan ditanyakan. Oke, nah untuk masalah addiction ini kita udah ada pembicara yang sangat-sangat capable sekali. Dia adalah seorang pembicara yang udah banyak bicara di tempat-tempat masuk televisi juga. Kemudian juga dia adalah meraih gelar psikologinya di University of New South Wales, Australia. Kemudian dia juga adalah pendiri dari sekolah, kalau saudara-saudara tahu, Tumble Tots, itu juga dia adalah foundernya. Dan banyak hal lagi yang kita bisa belajar dari narasumber kita sore hari ini. Dan nggak lama-lama kita mau sambut sama-sama Kak Novita Tantri. Yuk kita bisa kasih applause, virtual applause di layar kita. Shalom Kak Novita. Shalom, shalom. Ya, apa kabar? Ya, baik Kak. Oke, ini sesinya Kakak. Silahkan untuk bisa share ke kita mengenai addiction ini nih. Baik, shalom. Selamat sore menjelang petang ini ya. Jam 6:10, benar-benar on time sekali. Saya lihat timingnya bagus sekali. Sangat-sangat on time. Terima kasih banyak. Ada Giselle di sini. Ada Pastor Raquel, tadi saya juga ikut duduk mendengarkan bagaimana paparannya tadi, khotbahnya seperti apa, bicara tentang manusia yang adaptif, bicara tentang naif, bicara reconnect, memang penting banget ya kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental, khususnya di masa pandemi ini ya Pastor ya, luar biasa. Saya juga sangat terberkati dengan khotbah tadi, terima kasih banyak Pastor. Oke, hari ini tema saya tentang addiction. Sebagai seorang psikolog anak dan remaja dan juga keluarga, mungkin saya tidak terlalu akan bicara tentang addiction secara keseluruhan ya. Kalau kita bicara adiksi, berarti kita bicara begitu banyak jenis daripada adiksi. Mungkin yang lagi trendingnya lagi hot-hotnya ini bicara tentang ditangkapnya pasangan yang lagi tren di Mak Lambe Turah ya. Oke, saya perkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan oleh Imelda. Sekali lagi terima kasih banyak, thank you so much for having me. It's such an honor to be here. Terima kasih banyak untuk Jamie yang sudah mengatur semuanya, untuk mungkin beberapa teman juga yang sudah ikut mengatur sehingga saya bisa hadir di sini. Oke, beberapa buku yang saya tulis. Nanti ini mungkin Imelda kalau nggak keberatan, saya ingin membagikan 2 buku saya yang ke-6 dan yang ke-7 bagi nanti di Q&A ya kalau ada yang bertanya. 7 buku ini yang ke-6 dan yang ke-7 yang saya bagikan
siapa tahu nanti bisa membantu kalau ada teman-teman yang mempersiapkan diri menjadi orang tua, atau yang memang sudah menjadi mahmud, mama-mama muda atau papa-papa muda. Nanti bisa dibaca-baca. Oke, saya langsung masuk. Mental health and addiction. Saya mungkin akan masuk dulu ya, Imelda, bagaimana tentang mental health. Kita bicara pandemi yang mulai dari bulan Maret 2020 sampai sekarang, kayaknya mental health, kesehatan mental menjadi isu yang begitu penting ya, yang begitu saya bisa katakan mendominasi di dalam ruang konseling saya. Bicara mental health, kita bicara kesehatan mental, banyak sekali teman-teman yang akhirnya breakdown, psikosomatik, cabin fever, apalagi kita dengan PPKM ini. Oke, mental health, bicara kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Sehingga untuk memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Kalau kita bicara kesehatan mental dari Kemenkes, saya ambil dari Kemenkes Republik Indonesia. Kita mungkin semuanya sudah tahu. Tapi bicara kesehatan mental, ternyata berhubungan erat dengan perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian. Atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian daripada perkembangan normal manusia. 1 dari 4 orang dewasa, kalau kita bicara research di sini, mengalami masalah kesehatan mental di beberapa periode dalam hidup mereka. Jadi kalau kita bicara orang dewasa, manusia dewasa, kalau bicara Erik Erikson, ada tahapan daripada perkembangan manusia, ada tahapan di mana masuk usia dewasa, let's say usia dewasa itu di atas 25 tahun, di dalam perkembangan usia dewasa manusia, 4 kali, 1 dari 4 orang, itu mengalami masalah kesehatan mental di beberapa periode mereka. Hal ini membuat gangguan mental menjadi salah satu penyebab utama beban penyakit di seluruh dunia. Tidak kelihatan karena biasanya penyakit ini akan kelihatan kepada penyakit fisik. Jadi leadingnya sebenarnya kalau kita lihat, penyakit mental akan berbentuk penyakit yang tidak menular. Kita bicara hipertensi, kita bicara penyakit jantung, kita bicara penyakit diabetes, kita bicara penyakit kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita bicara asam urat. Ini ternyata kalau kita perhatikan dari research yang ada, disebabkan oleh penyakit mental, tapi tidak diketahui. Setiap tanggal 10 Oktober, WHO mencanangkan Hari Kesehatan Mental Dunia, dan ini menjadi awareness bahwa mental health matters. Ruang konseling saya yang biasanya dipenuhi oleh masalah-masalah yang cukup ringan dan biasanya tidak terlalu ramai, sekarang saya benar-benar overwhelmed dalam arti tantangan anak-anak, bukan saja remaja, tapi saya bicara anak-anak. Jadi bicara anak-anak berarti anak-anak di bawah usia 6 tahun. Yang ruang konseling saya, remaja memenuhi ruang konseling saya dan termasuk keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga ini kewalahan menghadapi anak-anaknya, bagaimana mereka menjadikan rumah sebagai sekolah dan mereka menjadikan diri menjadi seorang guru. Yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa setiap rumah menjadi sekolah dan setiap orang tua menjadi guru, ini benar-benar dialami oleh setiap kita yang menjadi orang tua. Ketika seseorang mengalami masa krisis, mereka akan bisa jatuh ke dalam penyakit mental at any time, kapan saja. Dan krisis ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan derajat yang berbeda. Ya, kita bisa lihat kehilangan orang yang dicintai. Kalau kita perhatikan pandemi COVID-19 ini, di masa PPKM ini, tabung oksigen yang begitu luar biasa habis di pasaran. Saya ada keluarga dekat juga yang meninggal 2 hari yang lalu ada keponakan yang usia 36 tahun juga dalam keadaan kritis.
Oksigen menjadi begitu langka. Terakhir tadi sore menjadi 8 juta per tabung, dan masih banyak orang-orang yang betul-betul quote-unquote kejam sekali untuk bisa menghasilkan uang di masa orang-orang yang begini sulitnya. Ketika seseorang mengalami gangguan mental, mereka membutuhkan orang terdekat supaya bisa pulih dari masalah ini. Masalah finansial juga menjadi begitu krusialnya di masa pandemi ini. Banyak sekali teman-teman yang kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaannya, dan betul-betul mengganggu aktivitas mereka keseharian. Saya ingin masuk kepada pertolongan pertama psikologis dan kesehatan jiwa. Bukan hal baru. Ini terjadi di Amerika, mereka bukan punya first aid seperti kita di Indonesia P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi mereka punya first aid untuk kesehatan mental. Dan ini sudah ada sebenarnya di sebelum Perang Dunia Kedua, tapi di Indonesia kita belum punya. Kita bahkan punya hotline untuk masalah kesehatan mental ini sangat langka, dan saya bisa katakan belum terlalu siap. Dan konsep ini sebenarnya sudah bisa diakui sebagai cara yang baik untuk meningkatkan kesehatan mental. Oke, ini mental health first aid. Karena saya ini berpacu dengan waktu, karena waktu yang diberikan tidak terlalu banyak, 40 menit, dan saya masih banyak begitu hal yang ingin saya bagikan di dalam sesi kali ini. Di dalam pertolongan pertama mental health ini, mereka diajarkan untuk mengetahui gejala dari beberapa gangguan jiwa. Bicara anxiety, disorder, depresi, jadi bukan hanya kecemasan, tapi gangguan kecemasan. Anxiety disorder, depression, schizophrenia, atau mungkin yang kita sebut di Indonesia sebagai orang dengan gangguan jiwa, gangguan bipolar, gangguan makan, dan kecanduan. Ini yang saya berikan warna merah, ini betul-betul mendominasi selama masa pandemi ini. Dan program ini sebenarnya kalau bisa kita terapkan, mungkin bisa dari TYF ini bisa memberikan, nanti kita bisa ngobrol untuk sebenarnya melakukan apa yang disebut dengan first aid untuk mental health. Jadi orang-orang ini, kalau anggota gereja kita, teman-teman sekitar kita, keluarga kita, bisa mencari pertolongan pada saat mereka merasakan bahwa ternyata kegiatan saya yang biasa saya lakukan dengan normal, sekarang sudah tidak bisa lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Di mana saya bisa mendapatkan atau menemukan bantuan? Karena kalau tidak, kita bisa lihat bahwa orang-orang ini akan mencari pertolongan di tempat yang sama, atau lebih parahnya lagi, dia Google diri sendiri. Lalu dia mendiagnosa diri sendiri, lalu dari gejala-gejala yang ada, dia melabelkan diri sendiri, oh bahwa saya sebenarnya bipolar, oh bahwa saya sebenarnya adalah anxiety disorder, oh saya under depression. Masih banyak kesalahpahaman bicara tentang kesehatan mental. Kesehatan mental juga banyak ingin dibicarakan dan dikuasai oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang di dunia kesehatan mental. Karena kesehatan mental harusnya berada di tangan profesi yang khusus yang disebut dengan psikolog dan psikiater. Tapi kita banyak melihat bahwa banyak orang yang touch ke kesehatan mental, tapi tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup atau jam terbang yang cukup. Menjadi rancu dan bahaya sekali, sama dengan kesehatan mental. Saya ambil contoh misalnya, kesehatan fisik, saya ambil contoh misalnya, kita sakit kepala. Sakit kepala, kalau kita Google, kita cari misalnya di apps atau di website yang berkaitan dengan sakit kepala, dia akan keluar di situ, sakit kepala bisa karena kurang tidur. Sakit kepala bisa karena kamu belum bayar utang. Sakit kepala bisa karena istri ngomel terus atau pasangan ngomel terus. Sakit kepala bisa karena punya tumor di kepala. Sakit kepala bisa karena kanker otak. Sakit kepala bisa juga karena saya tidak dapatkan oksigen yang cukup di otak sehingga saya sakit kepala. Jadi begitu berbahayanya kalau kita langsung to jump conclusion, sakit kepala saya punya kanker otak. Karena untuk melewati itu dan
masuk ke dalam satu kesimpulan saya sakit kepala, kalau ke dokter, dia akan punya rangkaian pemeriksaan, rangkaian tes yang harus dilewati, sehingga pasiennya akan dia diagnosa bahwa kamu tumor atau kamu sekedar tidur aja, kamu kurang tidur, terlalu stres. Tidur mungkin, tenangkan diri, mungkin butuh melatonin yang tinggi, kurang istirahat, terlalu mager. Jadi buat saya hati-hati sekali, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik, cara diagnosanya hampir sama. Jadi harus ke tempat yang profesional. Kita masuk ke adiksi. Bicara adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental. Jadi bicara fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi yang mengalaminya. Jadi kalau orang kita sebut sebagai addicted atau kecanduan, berarti dia tidak menjadi dirinya sendiri seperti normalnya dia berperilaku sehari-hari. Jadi perilaku dia berubah. Dia sudah sulit tidur, sulit berkomunikasi dengan orang lain, menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya, menjadi orang yang kehilangan harapan misalnya, menjadi orang yang tidak yang tadinya mungkin cerewet, lalu sekarang tidak berkata-kata, diam dan banyak melamun. Kontradiksi dari perilaku yang sebelumnya dengan perilaku yang ditampilkan sekarang. Adiksi ini juga kita harus lihat, ada beberapa adiksi yang kita akan kita bahas hari ini yang merupakan penyakit primer. Tidak diperlukan suatu kondisi khusus untuk dapat menyebabkan seorang menjadi penyalahguna. Kalau kita bicara ini narkoba atau tapi saya ingin masuk kepada langsung di sini yang mendominasi di dalam ruang konseling saya. 1, 2, dan 3. Saya akan bahas lebih fokus kepada yang pertama, adiksi dengan pornografi. Saya ingin masuk menjadi fokus di bagian saya, untuk saya tidak membahas di bagian adiksi yang lain, tapi penanganannya nanti bisa di-relate. Oke? PAUD bukan pendidikan anak usia dini, tapi saya bicara di sini adalah pornografi anak usia dini, 10-15 tahun. Dan yang dominasi dalam ruang konseling saya, nomor 1 ini adalah remaja putri, usia 10-15 tahun. Bicara pornografi kaitannya dengan prefrontal cortex. Dan kalau kita kenal dengan neuroscience, kita bicara tentang otak, ada 3 bagian otak yang besar. Ada yang di bagian cerebrum di atas, tapi ada yang bagian depan yang disebut dengan prefrontal cortex yang terletak di atas alis ini, dahi sebelah kanan di atas ini kurang lebih ada di sini. Fungsi prefrontal cortex berbeda dengan fungsi amigdala. Amigdala itu ada di bawah. Kalau amigdala biasanya dipakai di zaman-zaman purba, di mana kita kalau diancam atau terancam itu akan otomatis mempersiapkan diri untuk melawan atau menahan diri atau menjaga diri dari ancaman yang datang. Misalnya kalau di zaman purba, zaman dulu ada binatang buas dan lain sebagainya yang berfungsi si amigdala. Ada yang di bagian tengah, dan yang saya pengen fokuskan adalah yang di bagian atas daripada otak manusia ini. Fungsinya fungsi eksekutif. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, bahwa manusia punya akal budi. Fungsi ini eksekutif, sama dengan fungsi dalam suatu negara ada presiden di situ. Jadi eksekutif yang memutuskan. Jadi kalau kita tahu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif ya. Nah, eksekutif ini berperan sebagai presiden dalam satu negara. Prefrontal cortex ini. Pada saat, ini ketutup kali ya, pada saat anak-anak ini sudah terpapar dengan pornografi sejak dini, fungsi daripada prefrontal cortex ini sudah tidak berfungsi secara normal. Jadi dia bahkan ada beberapa research yang menunjukkan bahwa adiksi dengan pornografi merusak 5 bagian otak, sedangkan adiksi dari narkoba itu hanya quote and quote merusak
3 bagian otak. Oke. Jadi benar-benar harus waspada. Ini kalau buat yang punya teman-teman yang punya mungkin keponakan atau anak sendiri yang sudah masuk remaja, atau mungkin yang menjadi guru sekolah minggu bisa dibagikan, atau yang berhubungan dengan dunia anak, saya ingin sharing di sini bahwa anak-anak ini yang di dalam ruang konseling saya, usia 10-15 tahun ini, yang paling kecil yang sudah terpapar pornografi 10 tahun. Anak ini sudah sejak awal pandemi terpapar dan itu hanya membutuhkan 2 bulan untuk menjadikan seorang anak adiksi dengan pornografi, melakukan masturbasi, mengirimkan foto-fotonya kepada orang yang sebenarnya tidak dikenal, bahkan video-video yang memperlihatkan bagian-bagian yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada orang lain. Dan mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat normal. Dan orang tua tidak menyadari. Kenapa? Karena fokus orang tua yang penting nilai akademik, nilai kognitif, atau nilai rapot, ulangan itu baik, that's it. As long as ulangan baik, nilai akademik baik, kamu sedang mengakses apapun, mereka tidak terlalu mempedulikan. Sampai nanti kalau kedapatan. Oke. Dan saya ingin share kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, ada remaja putri usia 13 tahun, tidak sengaja, ini orang tuanya kedapatan, dan rata-rata memang usianya di sekitar usia ini, 13 tahun, orang tuanya mendapatkan tanpa sengaja chat, gambar, dan video daripada anaknya, dari HP-nya, dan orang tuanya sangat terkejut sekali bahwa chat tersebut dimulai dari Januari 2021 sampai di bulan Juni, itu yang begitu yang tidak bisa dibayangkan bahwa anak 13 tahun punya chat yang begitu sensualnya, erotisnya, yang dengan gampang dan dengan mudahnya ini mengirimkan foto dan video kepada orang yang mengaku 17 tahun, tapi ternyata, jadi orang tuanya lapor ke polisi. Kebetulan ini datang dari keluarga yang sangat berada, mereka punya akses untuk bisa cepat-cepat ditelusuri. Jadi polisi turun tangan, hanya dalam waktu 1 jam lebih orangnya ditangkap, ternyata laki-laki usia 28 tahun, dan dia bukan 17 tahun, buruh bangunan, lapangan yang di lapangan, bahkan lepasan untuk narik kabel PLN, jadi yang dibayar secara harian. Dan anak ini jatuh cinta, benar-benar anak perempuan ini jatuh cinta, sudah pernah ketemu 3 kali di mall, tapi untungnya anak ini tidak sempat sampai check-in hotel seperti di kasus anak saya yang lain. Mengerikan? Yes, benar-benar mengerikan sekali. Kalau saya lihat, dan saya kepengen sekali kalau saya bisa tampilkan semua gambar, foto, chat anak-anak ini, tapi tentunya tidak akan melanggar hak asasi mereka. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ini bukan sesuatu yang ringan. Karena kalau anak-anak ini sejak dini, umur 10 tahun, sudah adiksi dengan pornografi, segala sesuatu yang ada di dalam otak mereka, kalau kita bicara prefrontal cortex, itu mati. Anak-anak menjadi anak-anak yang mudah marah, anak-anak yang menjadi anak-anak yang tidak punya empati, bahkan menjadi anak-anak yang tidak pedulian. Regulasi dirinya pun itu benar-benar kacau. Oke. Oke, saya berusaha memilah dan memilih apa yang harus saya bagikan, tapi saya melihat ini semuanya sangat-sangat penting untuk kalian semua untuk tahu, karena predator ini ternyata mereka ini predator seks. Saya bahkan diminta, ini kalau bukan PPKM sih, saya bahkan diminta oleh
Kapolres untuk pergi ketemu dengan predator tersebut untuk saya bisa wawancara dan cari tahu. Kalau bukan PPKM, saya sudah pergi. Anak-anak ini ditemani mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mereka bahkan menemani waktu sekolah, mereka menemani waktu main game, mereka menemani waktu bikin PR, mereka menemani bahkan saat mandi. Jadi bisa menaruh HP-nya untuk menyaksikan dia mandi. Mereka bahkan melakukan masturbasi ini non-stop. Ini tim yang ahli di beberapa bidang, jadi mereka bisa menjawab PR-PR tersebut karena mereka ternyata punya orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan ini berkaitan dengan uang. Jadi transfer, kalau mereka suka main game online, transfernya dengan voucher atau dengan koin yang ditransfer dalam bentuk uang atau cash. Foto-foto telanjang ini akhirnya menjadi blackmail untuk mereka terus mengirimkan uang kepada laki-laki ini. Dan yang paling parah sampai diajak ke kencan di hotel dengan biaya sang anak remaja tersebut. Oke, dan yang kedua adalah LGBTQ. Ini juga menjadi salah satu mendominasi. Baru kemarin bicara tentang LGBTQ di bulan Juni sebagai Pride Month. Saya tidak berada dalam posisi bahwa saya pro dan kontra, tapi posisi saya saat ini sebagai seorang psikolog anak dan remaja, dan saya ingin katakan bahwa LGBTQ, khususnya kalau bicara gay dan kita bicara lesbian, ini melonjak tinggi sekali. Mereka sangat-sangat terbuka, dari 138 kasus saya yang ada dan ini bertambah. Anak-anak ini dengan begitu aktifnya masuk ke dalam dunia internet, mereka punya komunitas, mereka punya apa yang disebut apps, Discord, yang mereka bisa menyeleksi orang yang punya same interest, datang dari latar belakang keluarga yang sama, broken home, atau mereka datang dari keluarga yang utuh, tapi selalu berantem, atau mereka memang yang sedang mencari bahwa saya ini berada di posisi mana, saya ini masih in the junction. Mereka akan masuk di dalam Discord ini dan dengan mudah mereka terkonek satu sama lain. Ruang konseling saya, ini balik lagi dalam ruang konseling saya, bahwa papa yang tidak pernah hadir, jarang hadir, kasar, suka memukul, pemabuk, suka main perempuan, mulut kasar, atau terlalu lemah. Ini jadi berarti the opposite. Terlalu lemah, jadi antara yang terlalu kasar, terlalu dominan, atau yang terlalu lemah, yang tidak bisa jadi pemimpin, ternyata menjadi salah satu penyebab anak-anak ini bisa switching. Mama yang terlalu dominan, atau mereka yang memang mengalami kekerasan seksual di masa hidup mereka. Ini beberapa istilah, kalau kita bicara dalam dunia gay, top, bottom, peseta, twink, bear, daddy, pinoy, G-radder. Lalu kita bicara di perempuan atau di lesbian, ada baci, ada feme, ada andro, ada no labor, ada andro feme, ada andro baci. Dan bicara LGBT, kita bicara pasti kaitkan dengan yang tahun lalu ya, Reinhard Sinaga. Tapi ini beda sekali dengan mereka. Jadi tidak ada kaitan antara predator seksual dengan LGBT atau yang kasus pedofil seperti di kasus Jakarta International School beberapa tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, agnostik. Kita bicara agnostik, sekarang saya bicara dalam komunitas gereja. Bicara komunitas gereja, anak-anak remaja ini, kalau orang tua tidak hati-hati, kalau orang tua tidak hadir dalam kehidupan anak-anakmu, saya katakan yang ketiga ini, agnostik ini, mendominasi di dalam konseling saya. Justru datang dari orang tua yang Kristen, datang dari orang tua justru yang aktif pelayanan, justru datang dari orang tua yang solid, bukan datang dari orang tua yang justru broken home. Agnostik ini datang dari kata agnostok yang artinya tidak dapat diketahui. Kalau kita bicara di sini, kalau lihat gambar lingkaran ini, kita lihat agnostik theist dibagi lagi ya, ada agnostis ateis.
Tapi kebanyakan yang saya datang di dalam ruang konseling saya adalah yang ini nih, yang ungu. Mereka agnostik, tapi mereka yang teis. Artinya, mereka masih percaya ada keberadaan Tuhan atau kekuatan yang besar, tapi mereka nggak percaya itu lewat agama. Dan ini cukup tinggi sekali. Dan rata-rata anak-anak yang mengalami pornografi dan LGBTQ, biasanya mereka masuk di situ, di agnostic phase. Oke, dan ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dan belakangan ini saya perhatikan di generasi alfa ini melonjak tajam. Anak-anak bicara diskusi dalam ruang konseling saya tentang agnostik, tentang agama, tentang keberadaan Tuhan, tentang makna hidup, tentang values hidup, ini besar sekali. Dan kita selalu menganggap anak-anak 12-13 tahun, mereka very, anak-anak, very just a kid, hanya anak-anak. Tapi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang skeptisisme, tentang agnostik, tentang beliefs yang lain itu besar sekali. So you need to know your children, you need to know your cousin, your niece, your nephew. Dan kalau bicara agnostis dan ateis, ini mungkin saya tidak akan bicara terlalu dalam, karena waktunya mungkin sebentar lagi kayaknya saya akan diingatkan sudah habis. Tapi ini saya ingin supaya kalian kalau ingin masuk yang menjadi guru sekolah minggu, yang pelayanan untuk di anak remaja, coba pelajari tentang ini dan coba diangkat masalah ini. Apakah anak-anak ini ada yang membicarakan tentang hal ini? Dan kalau bicara agnostik, ini menjadi isu yang besar karena anak-anak remaja ini semakin berani untuk menampilkan di sosial media. Bahkan punya satu komunitas-komunitas di mana mereka yang pro dengan agnostik. Mereka masuk di sana, kekhawatiran saya akan akan nanti melanggar undang-undang. Kalau kita bicara tentang hukum pidana 306 ada delik pasal penistaan agama, dan ini terjadi dalam ruang konseling saya, yang mereka dengan terbuka mengatakan apa yang mereka pikirkan tentang agnostik ini, walaupun masih ke agnostis yang teis. Jadi buat saya orang tua penting sekali untuk mengajarkan anak-anak tentang self control, mengajarkan anak-anak untuk memahami apa yang dia pahami, karena jangan sampai mereka masuk dalam komunitas itu malah nanti ketarik ke dalam ke dalam pelanggaran daripada pasal 306 ini, dianggap menista agama. Oke. Nah, ini terapi. Terapi ada beberapa macam, ada yang disebut dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Oke. Lalu yang kedua ada motivational interview, ada terapi daripada perilaku, dan untuk mengobatinya, I will say quote and quote, meminta bantuan dari profesional, jangan dengan dengan orang yang tidak punya latar belakang yang jelas. Psikoterapi, mengubah gaya hidup, totally you have to change your life. Dengan lebih terakhir adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Religi, spiritual, bersandar sama Tuhan. Dan ini tidak bisa terjadi kalau orang tua tidak hadir dan tidak memberikan contoh. Oke, saya tutup dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini menurut saya sebagai dasar kita sebagai orang tua, dasar kita sebagai manusia yang percaya dengan Tuhan, bukan agnostik, bahwa takut akan Tuhan menjadikan kita untuk terus bersandar dan diingatkan bahwa kehadiran Tuhan ada kekuatan yang besar dari kita dan setiap kali meminta pertolongan dari Tuhan. Oke, kita akan masuk Q&A. Saya berikan waktu untuk Q&A lebih banyak. And that's it. Terima kasih, good luck, and God bless you all. Ya, oke. Kak Novi, thank you banget. Aku dengar penjelasannya sampai merinding-merinding ya.
ternyata sampai sebahaya itu ya, yang kita nggak nyangka tuh sampai sebegitu mengerikannya sebenarnya yang di luar sana. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk nih, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, sebentar. Oke, Kak, bagaimana jika salah satu anak teens atau youth kami usia 19 tahun, menurut orang tuanya dia kecanduan game sehingga nilainya di kampus turun, akhirnya terancam DO. Sedangkan menurut pengakuannya, dia nggak sanggup lagi kuliah karena terlalu lelah, apalagi sejak online pandemi, orang tuanya sekarang menyita HP-nya dan dia nggak punya alat komunikasi sama sekali, karena menurut orang tuanya itu yang terbaik. Nah, gimana menyikapinya sebagai youth leader ya, Kak? Oke, ini menjawab pertanyaan seperti ini nggak bisa main langsung menjawab, karena saya harus tahu the whole situation, apa yang dialami, bagaimana hubungan dengan relasi antara orang tua dengan anaknya itu, bagaimana anak ini dibesarkan, seberapa lama dia adiksi dengan gamenya ini, game apa yang sudah dilihat, bagaimana jadwal, ritual, sehari-hari, keseharian daripada anak. Ini bukan anak lagi ya, sudah masuk usia. Walaupun WHO meredefinisikan usia remaja itu 10 sampai 24 tahun gitu ya, tapi saya melihat bahwa 19 tahun, kalau kita lihat usia anak sampai 18 tahun, berarti 19 dia udah memasuki usia dewasa muda. Jadi buat saya butuh untuk melihat the whole story daripada anak 19 tahun ini untuk saya bisa menjawab. Terlalu singkat paparannya. Tapi kalau untuk secara singkat saya bisa menjawab bahwa adiksi dengan game online saat ini akhirnya mengubah semua rutinitas anak-anak kita. Jadi malam jadi pagi, pagi jadi malam, tidurnya sampai pagi, waktu tidur menjadi kurang, bahkan ada anak 13 tahun lagi nih. Laki-laki yang sampai kukunya panjangnya itu bisa sampai 3 cm, udah kayak Wolverine, panjang sekali. Udah panjang sekali, nggak mau mandi sampai 1 bulan, nggak mau sikat gigi. Pada anak yang sebelumnya, anak yang nggak, he doesn't have any problem. Tapi adiksi dengan game online-nya itu luar biasa. Yang bisa dilakukan satu, detox seperti yang dilakukan mungkin sekarang, tapi detoksifikasi dengan mencabut fasilitas yang ada, kalau tanpa dilakukan terapi dan pendampingan, anak ini bisa menjadi anak yang luar biasa, nanti marah dan bahkan mogok untuk melakukan hal-hal yang lain. Justru biasanya bahaya, dan hubungannya, relasi dengan orang tuanya biasanya pun menjadi kacau balau. Dia akan ngamuk, dia akan marah, very sensitive, atau dia bahkan mute, tidak akan mau melakukan apapun. Di masa pandemi seperti ini buat saya, detoksifikasi secara drastis seperti ini buat saya tidak terlalu sehat ya. Karena dia tidak punya akses untuk bisa bertemu dengan orang lain. Kalau dulu mungkin akses pengalihannya, substitusi kegiatan masih banyak. Bisa ekskul, bisa keluar rumah, masih bisa diganti dengan nonton, masih bisa berelasi dengan orang lain. Ini kan di rumah, tok. Yeah. Tapi nggak ada aktivitas lain. Jadi kalau buat saya, detox perlu dipikirkan, detoksifikasi ini, carikan kegiatan pengalihan dan berkomunikasi, jalin hubungan itu kembali. Perbaiki relasi yang ada. Saya yakin komunikasinya nggak bisa masuk karena relasinya sudah rusak. Mau seperti apapun ngomong, kalau relasi sudah rusak, nggak ada yang bisa nyampe. Jadi perbaiki relasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dengan pengertian dan pemahaman, anak ini akan masuk. Karena ini bukan anak kecil lagi. Anak yang harusnya sudah bisa tahu konsekuensi dari setiap tindakan dia, apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang jahat. Kalau sampai itu belum ada, waktunya memperbaiki relasi ini sih, Imelda. Oke, berarti dari youth leader-nya ini yang harus melakukan pendekatan lebih aktif juga ya Bu ya ke si anak ini ya. Karena kan biar bagaimanapun maksud orang tua kan sebenarnya baik ya. Cuman mungkin cara penyampaiannya
seringkali kan anak suka salah mengerti gitu ya. Apakah si youth leader ini perlu mengadakan pendekatan secara khusus, kemudian menyampaikan ke orang tuanya, jadi moderator antara anak dan orang tua seperti apa? Maaf Imelda, kalau aku justru di Bali, yang harus diajak bicara orang tuanya dulu Imelda. Oh, oke. Yang diajak bicara justru orang tuanya. Coba lihat relasi suami istri, ayah ibunya nih relasinya bagus nggak? Apa yang terjadi dalam pernikahan mereka? Kalau dari pernikahan mereka ternyata punya masalah, diperbaiki dulu di situ. Baru masuk ke anak, baru terus menerus. Orang satu, kalau perlu malah dibagi kalau mereka punya masalah. Ibunya baru ayahnya, kembali lagi ke anak. Perbaiki dulu relasi itu. Mungkin saja ini menjadi satu kebiasaan yang sudah terjadi dari kecil. Tapi eskalasinya semakin banyak, semakin frekuensinya semakin banyak dan semakin intensitasnya semakin tinggi karena kegiatan kita sehari-hari kan begitu terbatas ya, mau nggak mau pelariannya ke situ dan akhirnya menjadi adiksi. Atau mungkin juga dia punya adiksi yang lain karena game online salah satu pintu gerbang untuk masuk pornografi. Karena game online kita sekarang itu bisa video. Game online kita sekarang bisa chatting. Bisa one on one. Dan yang terjadi dalam ruang konseling saya, Imelda, justru mereka mengenal video seks dan lain sebagainya itu dari game online. Begitu one on one, orang nggak kenal. Orang yang tidak dikenal. Dan mereka merasa bahwa dengan tidak mengenal orangnya, I can be whoever I want to be. Jadi yang disebut dengan role play. Jadi memainkan peran. Saya bisa menjadi misalnya Han Sohee, saya bisa jadi Song Kang, saya bisa menjadi siapapun yang saya mau. Dari situ. Role play berarti saya berfantasi, saya menjadi orang lain yang saya tidak bisa dalam my real life. Dan role play ini sekarang begitu trendingnya di dunia anak remaja. Karena mereka mau membayangkan, imajinasi kalau saya bisa keluar dari sini. Saya benar-benar nggak tahan tinggal di rumah ini. Ya udah deh, gue nggak bisa, tapi gue imajinasi aja, gue berfantasi aja menjadi siapa yang saya tidak bisa. Nah ini ditangkap oleh orang-orang yang tahu, yang dekat dengan dia. Pada saat ini kena, dia menangkan hatinya, they will do like anything for this person, and vice versa. Jadi buat aku digalinya bukan digali justru dari anaknya. Aku suggest dari orang tua dulu ini. Oke, berarti pendekatan dari youth leader ke orang tua ya. Oke, thank you Kak Novi. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi bertanya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Silakan. Oke, Kak, gimana caranya kita bisa tahu bahwa anak tersebut memiliki gangguan mental? Oke, sama seperti kalau kita mau tahu apakah kita sakit diabetes, kita sakit jantung, atau kita sakit asam urat. Ya kan? Kita nggak bisa bilang, aduh pegel-pegel nih leherku di belakang. Ya nggak sih? Oh, salah satunya kalau kolesterolnya tinggi, pegel-pegel, oh ya udah gue kolesterol. Tanpa harus ngecek ke dokter atau tanpa harus ke lab untuk tes darah gitu. Ya nggak sih? Yeah. Kita pasti kan melakukan serangkaian tes untuk jam. Lalu ada dong, bagaimana pengobatannya? Dikasih dokter, misalnya obat untuk sementara, kamu minum obat, turunkan kolesterolnya, tapi jangan lupa ganti semua gaya hidupmu, nutrisi, dietmu harus diperhatikan, olahragamu diperhatikan, lalu perhatikan kesehatan mental. Kalau dokternya memang percaya bahwa kesehatan mental mempengaruhi kolesterol yang tinggi. Jadi buat aku untuk bisa tahu ya, you need to seek, need to look for the expert psychologist, or you go to the psychiatrist, psikiater dan psikolog. Dari sana dia akan melakukan serangkaian interview, tes untuk bisa menentukan apakah ada gangguan di diri siapapun atau anak-anak kita. Kalau tadi pertanyaannya tentang anaknya.
Oke, berarti harus bisa lihat dari sisi itu ya, Kak, ya? Oke. Nah, ini banyak banget nih, Kak, pertanyaan sebenarnya, cuman kita nggak bisa keluarin semuanya, jadi aku harus pilih-pilih sedikit. Nah, ini ada yang cerita begini, "Kak, aku mau tanya, aku tuh mau banget untuk bisa lepas dari keterikatan ini. Aku udah berusaha dan udah minta Tuhan untuk bisa lepasin. Tapi kok aku ngerasa kayak Tuhan nggak ikut bekerja dalam pemulihan aku. Kalau gitu gimana ya, Kak, caranya? Terima kasih." Oke, mungkin aku jawabannya agak-agak ini ya, agak-agak bercanda sedikit ya. Gini loh, Tuhan kan ngurusin berapa miliar orang ya, ya nggak sih? Iya. Semua orang kan berdoa nih minta, itu ya kata Tuhan nih, careless, lu tau nggak sih tugas gue berapa banyak yang doa sama gue setiap hari itu ya. Lo orang itu bangun sehari aja kalau ada 86.400 detik dalam sehari, dan lo orang punya pikiran minimal yang berkecamuk di dalam otak lo sehari ada 70.000 pikiran, and 85% lu mikirnya tentang hal negatif, dan lu biarkan negatif itu menguasai otakmu, dan you nggak hadirkan gue ada di sana, dan lu nggak sungguh-sungguh bertobat, mau benar-benar ikut firman gue, perintah gue udah jelas gitu. Dan kalau kamu not seeking for help dan asking only praying gitu, tapi tanpa ada perubahan, ya kata Tuhan careless gitu ya, let's move to another one. Gitu. Mungkin itu buat aku benar-benar harus ada dari dalam diri sendiri berdoa, tapi juga ada melakukan sesuatu. Usahanya. Ada usaha, ada sebuah ora et labora, ya nggak sih? Iya. Nah sekarang kita, ya Tuhan, aku mau kaya dong, aku mau punya duit dong, aku kepengen loh S2, aku kepengen loh gitu ya, mencapai sesuatu gitu ya, apapun itu. Tapi you never do anything, you just stay at home, you mager. Kata Tuhan, ya elah, aku cari orang deh, itu aduh dia kerja keras tuh. Dia betul-betul setiap hari melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi impian dia. Dia berjuang, oke. Ya udah deh, kasih dia sedikit mungkin kemudahan. Atau mungkin, kayak kurang ini deh. Biarkan Tuhan deh, biarkan iblis mungkin bekerja sedikit untuk diizinkan gitu, dia dicobai. Misalnya, bisa aja kan? Ada izin dari sana untuk kita dicobai. Manusia berada di tengah antara Tuhan dan iblis. Kita di tengah nih, antara kita mau ikut jalan Tuhan atau kita mau ikut yang di situ pada saat kita dicobai. Ya nggak sih? Nah, bagaimana kita, kalau memang tidak bisa, ask for help. Pergi, misalnya ada counselor di gereja. Asking for help. Dan kalau counselor kasih ada step-step what you need to do, ikuti step-step itu. Lalu minta lagi, aku jatuh. Tolong dong bantu aku untuk kembali lagi ke step one. Lalu didampingi. Tapi jangan bilang Tuhan, counselor aja kalau udah bantuin kamu berbulan-bulan dan kamu tidak mau berubah, dia juga fed up kali, bonjok. Iya. Sih? Yes. Berarti harus ada poin gitu ya menjawab pertanyaan ini. Sorry kalau sampai kayak terlalu spontaneous gitu. Jadi harus ada usaha juga ya dari diri sendiri ya, Kak Novi. Tuh sampai ada yang komen tuh Kak di chat, tertampar, terjungkal dan tergelincir dengan penjelasannya Kak Novita. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, karena aku udah di WA tinggal 7 menit lagi waktu kita. Terakhir, bagaimana leader youth bisa menjadi orang yang dipercaya oleh anak-anak muda yang ngalamin hal ini? Karena mungkin situasinya kan untuk kita bisa pergi ke seorang psikolog atau psikiater itu kan gak selalu kita punya cukup uang untuk pergi ke orang-orang profesional, dan belum tentu juga di wilayah mereka atau di daerah mereka ada. Yang paling terdekat itu adalah orang-orang di gereja gitu kan. Tapi seperti yang kita tahu bahwa hal ini apalagi mengenai pornografi, LGBT itu kan sesuatu yang tabu yang kalau misalkan mereka mau ungkapkan, mereka malu gitu loh. Tapi sebagai seorang leader gereja atau para pembina lah di gerejanya masing-masing, bagaimana mereka bisa menempatkan diri sehingga
anak-anak muda ini bisa percaya dan mau cerita gitu loh. Dan sehingga gereja atau pengurus anak-anak muda bisa ambil andil untuk memulihkan anak-anak muda yang mengalami hal tersebut. Oke. Bagus banget pertanyaannya, Imelda. Kalau buat aku sih nomor satu untuk jadi leader, kamu jadi contoh dulu, jadi teladan. Jadi contoh teladan dalam hidupmu dulu, gitu loh. Karena untuk bisa memberikan memberikan nasihat, memberikan advice buat aku, leader harus jadi contoh dan teladan dengan kasih. Jadi benar-benar dengan kasih dari dalam dengan pelayanan dia. Kasih ini buat aku yang anak-anak ini atau orang-orang yang dibantu ini akan merasakan gitu. Bahwa betul-betul pelayanan yang diberikan selain dari contoh, kehidupan dia sendiri harus bisa menjadi refleksi apa yang dia nasihatkan. Lalu yang ketiga, kalau buat aku mendengar dan memahami. Jadi mendengar dulu, jadi tidak judging, mendengarkan dulu dan berusaha memahami the whole situation, karena biasanya kebanyakan kita akan masuk dengan satu kesimpulan langsung, tidak memberikan waktu orang-orang ini yang kepengen curhat, karena tidak mudah untuk pertama kali untuk bisa mengutarakan apapun yang terjadi dalam sesi konseling yang begitu pendek. Jadi dengerin, dipahami dulu sampai ada sesi yang kedua pada saat dia punya rasa percaya diri lebih tinggi untuk berbicara lebih banyak. Jadi buat aku mungkin itu ya, ini kayaknya harus bikin kayak step-step bagaimana menjadi counselor, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau secara singkat mungkin itu kali, Imelda. Oke, berarti pertama menunjukkan kasih dulu ya, sehingga dia nyaman, kemudian mendengarkan dan tidak menghakimi, baru setelah selesai pertemuan selanjutnya baru lebih dalam lagi, baru bisa kasih ya advice ya. Berarti nggak langsung kasih advice ya Kak Novi ya? Enggak ya? Berbulan-bulan konseling baru bisa masuk ke sana. Karena orang-orang seperti ini sebenarnya mereka lebih butuh didengar ya Kak Novi. Oke. Exactly. Dan tahu latar ini yang disebut dengan psikoterapi ya. Bagaimana kita bisa memahami, karena yang dialami satu orang manusia, kita let's say umur 12-13 tahun, itu nggak bisa dirangkumkan sekaligus di dalam sesi yang setengah jam atau 1 jam, ya nggak sih? Jadi butuh waktu untuk bisa becoming their ears and trying to understand how they feel, dan dirimu sendiri memang bisa menjadi panutan bahwa kamu memang di situ hadir karena kamu memang sudah berubah, sudah bertobat, gitu, sudah lahir baru. Ya. Berarti sih pemimpin harus punya ekstra kesabaran. Oke, Kak Novi, thank you banget buat waktunya, buat sharingnya. Kita semua ngerasa diberkati. Teman-teman yang di sini yang ngerasa diberkati boleh kasih responnya. Mungkin di layar teman-teman boleh kasih applause, kasih jempol, kasih love. Kita bersyukur banget Kak Novi ada di tengah-tengah kita sore hari ini untuk membukakan semuanya. Rasanya waktunya kurang ya teman-teman ya. Harusnya kita bikin 2 sesi ya untuk Kak Novi ya. Mungkin next-nya kita akan bahas yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Novita Tandri untuk kesediaannya hadir di acara TIWAF Online Experience kali ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke.